Menurut kalian nikmat atau petaka sih hidup di negara yang punya banyak sumber daya alam? Kebanyakan seperti ini nih. Kalau kita hidup di negara yang punya banyak sumber daya alam, pasti kita akan membayangkan enaknya. Rakyatnya sejahtera, kebutuhan materialnya mudah, kebutuhan energinya akan tercukupi dan sebagainya. Tapi sadar nggak sih, kita hidup di negara yang penuh dengan sumber daya alam ini menjadi incaran dari dulu. Kalau kita kilas balik lagi dari zaman Majapahit, kemudian sampai ke penjajahan Belanda, Jepang dan sebagainya, kita selalu menjadi incaran, menjadi suatu negara yang diperebutkan, menjadi mungkin kebendaan yang selalu diinginkan banyak orang untuk ingin dikuasai. Sehingga kalau sekarang ini karena eranya sudah merdeka, banyak nih investor asing yang tertarik untuk invest di Indonesia, untuk bisa join, untuk bisa mengeksploitasi sumber daya yang ada di kita. Lalu dampaknya seperti apa? Macam-macam. Di berbagai daerah ada yang sejahtera, ada yang makmur, ada yang kena jalannya rusak, ada yang kena limbahnya, pencemaran dan sebagainya. Nah, sebenarnya kita ini sudah di posisi enak atau nggak enak sih punya sumber daya sebanyak ini? Sudah merasakan kebermanfaatannya belum? Kenapa belum? Kenapa sudah? Dan harusnya seperti apa? Mungkin kita bisa membicarakan contoh negara lain ya, yang dimana bisa loh di negara yang punya sumber daya yang banyak, ketika tata kelolanya baik, itu bisa sangat sejahtera. Seperti sebutkanlah di Dubai, di negara Timur Tengah yang punya sumber daya alam yang berlimpah sehingga fasilitas umumnya bagus, semua pembangunannya lancar. Tapi ada juga negara-negara yang sebenarnya sumber dayanya melimpah, seperti katakanlah Venezuela, tapi yang sekarang jadi bangkrut. Kenapa bisa begitu gitu? Padahal jutaan barel cadangan yang ada di minyak di bumi mereka. Kemudian Kongo, bukankah itu sangat memprihatinkan? Atau yang paling terkenal yang dalam bentuk dokumentasi film, kemudian juga ada beberapa editingnya, Blood Diamond gitu. Negara yang begitu kaya dengan adanya si berlian ini sendiri, tapi negara tersebut malah jadi sumber perpecahan. Kenapa bisa begitu? Jadi sebenarnya nikmat atau enggak nikmat? Nah, ini nih, di kertas yang saya pegang ini ada data yang rasanya gemes banget. Tahu nggak sih seberapa kaya negara kita ini? Kalau kita bicarakan ya, data BPS statistik tahun 2021, kita tuh punya cadangan batu bara terbesar ke-7 di dunia. Jumlahnya nggak main-main, 34,87 miliar ton. Terus cadangan nikel nih, kita tuh punya cadangan 72 ton nikel. Itu kalau suruh buat baterai, mobil kendaraan, itu bisa melaju berapa juta kilometer. Nah ini, selanjutnya tembaga. Indonesia tuh punya peringkat 7 terbesar di dunia dengan cadangan CU-nya itu 28 juta ton atau menguasai 3% dari total cadangan dunia yang mencapai secara keseluruhan 871 juta ton. Selanjutnya timah nih. Indonesia punya cadangan terbesar kedua di dunia. Total cadangannya tuh timah kita mencapai 17% dari total cadangan timah dunia. 17 loh bro. Setelah ya yang sudah terjadi sekarang ini bagaimana? Kita timah apa kabar gitu? Yang terjadi karena dulu diekspor di luar langsung raw material, belum ada yang diolah dan sebagainya. Ya sekarang kita membeli dari produk yang sebenarnya dari kita sendiri, timah yang kita ekspor, kemudian hasil olahan timah kita beli lagi. Selanjutnya kita juga punya biji bauksit nih yang cadangannya itu 1,2 miliar ton atau 4% dari cadangan dunia. Gila nggak sih? Dari 1 sampai 5 tadi itu sebenarnya anugerah atau petaka? Kita dapat untungnya dari ketersediaan sumber daya tersebut atau hanya ya banyak sih, cuma jadi korban karena diperebutkan negara asing, karena ada investasi sini dan situ. Tapi masyarakat yang ada di sekitar penambangan ini dapat nggak sebenarnya manfaatnya? Tadi di awal kita udah cerita nih, ada beberapa contoh negara yang punya sumber daya alam yang berlimpah, kemudian rakyatnya sangat makmur. Bahkan ada beberapa yang berlimpah tapi sangat menderita. Kenapa bisa seperti itu? Dan sebenarnya kita ini harus menjaga Indonesia ini, harus merawat seperti apa sih dengan ketersediaan material sumber daya yang melimpah ini biar tetap sejahtera. Tentunya yang pertama kita harus sama-sama mengawal integritas, kecerdasan kita. Kita bisa nggak nih jadi generasi yang bisa mengelola sumber daya yang ini? Jangan-jangan kita cuma ngomong aja, banyak menyerukan ketidaksetujuan tapi tidak solusi gitu kan. Selanjutnya, harusnya kita makin bangga dong, harusnya makin menjaga nih. Ini milik kita, harusnya kita buat ini menjadi kebermanfaatan bersama. Seperti amanat undang-undang tentunya ya kan. Bumi, air, dan kekayaan yang lainnya yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran
masyarakat. Intinya adalah amanat undang-undang itu udah jelas. Harusnya kita bisa mengarah ke sana. Yang ada di sini tuh harusnya kita manfaatkan sebesar-besarnya, dan memang untuk kemakmuran rakyat, bukan pengusaha A, B, C aja, bukan hanya oligarki ini dan itu aja. Dan tentunya kalau kita sudah punya pengetahuan yang meluas tentang pemanfaatan sumber daya yang ada, kita punya integritas di situ, pasti yang namanya sumber daya yang berlimpah ini akan jadi kebermanfaatan. Jadi nggak ada ceritanya kita cuma terdampak dampak negatifnya aja. Misal kita ada pembangunan di sana, tapi kita karena jalannya lewat sini, kita yang rusak jalannya, nggak akan ada seperti itu lagi. Tentunya butuh kerjasama dari segala stakeholder, segala orang yang berpengaruh di situ. Bagaimana dan sepertinya harus kita jaga bareng-bareng.